Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, mari kita lanjutkan materi pengajian kita. Kita masih membahas tentang masalah pentingnya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sebab kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Seorang mengamalkan ibadah tanpa ilmu, ibadahnya tidak diterima. Sedangkan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, itu juga diancam oleh Allah, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Adapun orang-orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak akan diterima, ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, ya. Kemudian sebaliknya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli hubbatil watan. Adapun orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, maka besok dia akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa orang-orang yang menyembah berhala, ya. Jadi antara amal dan ilmu ini tidak bisa. Seperti yang sering saya sampaikan, misalnya ada orang yang rajin ibadah, ya, tetapi dia tidak mau ngaji, ya. Maka ini yang saya katakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, walaupun rajin ibadah tetapi karena dia mengerti ilmunya apa yang diamalkan itu, maka mardudatun la tuqbalu, ya. Wa qala Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man humani la yashba'ani talibul ilmi wa talibud dunya wa huma la yastawiyan amma talibul ilmi faizdatu ridon minar rahman wa amma talibud dunya fayazdatu fit tughyan. Tsumma qara'a inna
innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qara'a kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ada dua hal yang orang itu tidak akan kenyang untuk selama-lamanya. Jadi orang ini tidak akan kenyang, ya. Artinya tidak kenyang itu apa? Terus saja gitu ya. Seperti orang makan tidak kenyang-kenyang itu ya. Makan itu tidak bisa merasa kenyang, akhirnya akan makan terus ya. Ada dua hal yang orang itu tidak bisa kenyang. Satu, talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, ya. Orang mencari ilmu itu tidak ada kenyangnya. Sebab apa? Ilmu itu kan luas sekali ya. Jadi makin dipelajari ilmu itu makin terus kan gitu ya. Makin ingin tahu. Sekarang kalau kita berbicara tentang masalah ilmu agama misalnya ya. Ilmu agama itu juga luas sekali ya. Ilmu agama. Pokoknya ilmu agama itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya loh. Al-Quran ini saja kan ada ilmunya. Ya. Khusus bacaan saja ada namanya ilmu tajwid. Ya. Kemudian ada lagi ilmu tentang masalah tafsir ya. Ini Al-Quran saja itu ada ilmunya yang bermacam-macam. Ada ilmu namanya ilmu tentang asbabun nuzul ya. Ini Al-Quran ya. Sejarah Al-Quran kan ya. Jadi sebetulnya kalau orang mempelajari Quran saja, mempelajari Quran saja ya, itu saja ya makin tahu, ingin tahu ya. Jadi tidak akan ada henti-hentinya. Belum lagi kalau saya membahas hadis, membahas syariat ya, membahas masalah-masalah ibadah, masalah fikih, masalah muamalah ya. Kemudian masalah sosial kemasyarakatan. Sebetulnya Islam itu luas sekali. Ya loh. Nah, kalau kita mau mempelajari Islam ini benar-benar ya dari sumbernya, kita umat Islam ini tidak gampang terpengaruh oleh aliran-aliran pemikiran yang sekarang ini sedang berkembang ya. Kita kan tahu ada satu aliran namanya aliran pluralisme ya. Ini kalau orang tidak mempelajari ilmu Islam, dia menerima penjelasan tentang pluralisme. Ini kan berbahaya kan ya. Pluralisme itu mengatakan begini, bahwa semua agama itu adalah sama, loh itu ya. Jadi semua agama sama. Nah, semua orang yang beragama itu bisa masuk surga. Aduh, ya. Jadi dia menggambarkan orang aliran pluralisme itu surga. Allah itu menciptakan surga. Ya. Surga ini pintunya banyak, ya. Ada pintu khusus orang Islam, pintu orang Hindu, pintu orang Nasrani. Jadi
pemikiran pluralisme ini semua agama sama, semua orang beragama itu adalah pasti masuk surga. Hanya saja pintunya yang berbeda-beda. Loh, kan ya? Lah kalau orang tidak mau mempelajari Islam yang benar, dia akan gampang tertarik dengan yang semacam begini. Ini sekarang yang sedang apa namanya? Pluralisme ini ajaran yang ngetren. Ya. Karena itu maka ada analisa dari beberapa pengamat. Kenapa ada paket bom meledak di kantor jaringan Islam liberal, gitu ya. Nah, itu ada seorang pengamat itu yang mengatakan karena di sini adalah merupakan pokok pemikiran, ya, adanya yang disebut dengan pluralisme ini. Ini satu analisa kan, orang boleh-boleh saja menganalisa kemungkinannya itu karena begitu, ya. Karena itu sekarang ini bagi pengurus masjid, ya, itu harus benar-benar berhati-hati, ya. Jadi orang yang menjadi takmir masjid itu harus orang-orang yang benar-benar mengerti. Jangan sembarangan memberikan kesempatan kepada orang kalau dia tidak mengetahui identitas yang sebenarnya. Akhirnya disuruh ngimami, kalau ngimami saja tidak apa-apa. Kalau sekarang diberi kesempatan ceramah, sekarang khutbah, ya. Kalau tidak tahu benar identitas orang ini, hati-hati, ya. Sebab kadang-kadang orang kita ini gampangan, Pak. Pengurus masjid, kemudian kok ada orang ini kok enak bicaranya, gitu ya. Kok kadang-kadang kok ngerti, kalau ngimami kok bacaannya kok baik. Itu kadang-kadang langsung direkrut, ya, diminta untuk jadi pengurus takmir, ya. Jadi pengurus takmir, akhirnya lama-lama akhirnya yang lain tuh mengatakan pun saat ini sampean mawon pun sing dadi ketua takmir. Nah, akhirnya ini menjadikan bahaya masjid itu nanti akhirnya akan direbut. Ya, ini sudah banyak kejadian-kejadian masjid yang begitu. Jadi akhirnya masjid itu sendiri, ya, akhirnya dikelola oleh orang-orang, nah, yang artinya itu kalau sampai kemasukan aliran yang semacam begini, ini akan merusakkan terhadap Islamnya. Baik, apa ya? Jadi satu orang yang sesuatu yang tidak bisa kenyang itu adalah masalah ilmu. Ini ilmu agama. Demikian juga ilmu duniawi, ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum ini kan juga namanya teori ilmu pengetahuan, ya. Ini kan terus selalu berubah, ya, selalu berubah. Kalau satu teori ini sedang dilaksanakan, ini ngetren di mana-mana, tapi nanti ada satu teori ilmu lagi yang lama sudah tidak terpakai, terus kan begitu. Ya, coba sekarang kita lihat dari perkembangan ilmu teknologi misalnya, ya. Sekarang ini saja alat komunikasi seperti telepon, ya. Kalau dulu telepon itu orang telepon mau nyambung itu mesti minta nomor dulu, ya, diputer begini kering baru minta sambung berapa kan gitu, ya, baru sambung. Kan ini setelah itu ada teori ilmu lagi yang baru. Nah, akhirnya
tidak usah nyambung, tapi langsung diputer bisa sampai. Terus akhirnya berkembang sampai dengan sistem digital, kan terus aja. Nah sekarang adanya perkembangan lagi, adanya HP, maka telepon yang lama itu juga tidak begitu banyak dipakai. Loh ini kan terus berkembang, ya toh? Demikian juga hal-hal yang lain, ya. Jadi mungkin ilmu pengetahuan ini terus makin tinggi, makin tinggi. Ya, itu perkembangan ilmu. Karena itu kalau orang itu gandrung dengan ilmu, maka ilmu ini la yasba'ani. Orang tidak akan kenyang. Ya, tidak akan kenyang. Terus ingin bertambah. Dulu pertama kali ada wartel, ya, di mana-mana buka wartel, ya. Karena apa? Karena untuk mudahkan. Setelah itu ada HP wartel ndak payu, ya loh. Kan wartel jadi tidak payu, ndak laku, ya. Kan terus berkembang. Akhirnya ada internet. Ya, sekarang ini berkembang di mana-mana ada warnet. Ya, sekarang warnet sudah tidak begitu laku. Kenapa? Karena masing-masing orang bisa memasang internet sendiri-sendiri. Loh kan ya? Ini kan terus. Nah, ya, belum lagi masalah-masalah nuklir dan sebagainya. Jadi ilmu itu makin dipelajari, orang itu makin ingin tahu, ya. La yasba'an. Yang kedua adalah wa talibud dunya. Orang yang mencari harta. Orang mengumpulkan harta itu tidak ada kenyangnya itu. Ya toh? Harta itu tidak ada kenyangnya, ya toh? Sehingga Nabi kan di dalam satu hadis mengatakan, andaikan seorang itu diberi gunung emas satu, ya, pasti dia ini ingin dua, ya. Kalau sudah diberi dua, pasti dia ini ingin tiga. Kan berikutnya, katakanlah diberi emas, ya, emas 10 gunung, ingin dua. Ini la yasba'an. Orang itu tidak akan merasa kenyang. Katakanlah orang yang paling kaya, namanya konglomerat atau namanya Taipan, ya, yang sudah mempunyai 300 perusahaan, dia masih ingin terus tambah banyak. Yang baru-baru meninggal beberapa bulan yang lalu itu, ya, itu seorang konglomerat namanya Sutwikatmono, ya, itu kan sepupunya Pak Harto. Itu kan termasuk konglomerat, ya. Dia ini mempunyai perusahaan 300 perusahaan. Apa sudah puas dengan 300 perusahaan? Kita bisa mengambil satu kesimpulan, kalau 300 perusahaan itu hasilnya berapa? Uangnya untuk apa? Nah itu, jadi terus orang itu tidak akan berhenti, itu akan terus berkembang. Saya pernah naik bis malam ke Jakarta itu, ya. Itu setelah sampai masuk di Cikampek itu kru bis ini, krunya, ya, yang ada di bis itu makan
nasi bungkusan. Ya, kan supir gentenan yang makan. Itu ngomong-ngomong gini, Pak, kula sarapan dhisik, Pak. Nggih. Niki kernete bis nih, Pak. Jam 5 pun sarapan. Bosing niku dereng mesti lek sarapan jam 5. Ya, paling sik mikirno ya apa iso tambah bis, tambah maneh, Pak. Lah lek kula dadi kernet wis isuk jam 5 pun sarapan. Bose durung sing dipikirno apa ya apa bisa tambah. Loh, itu ngomong orang. Jadi orang itu walaupun hartanya sudah banyak bagaimana terus dia ingin terus. Ya, orang yang belum punya rumah ingin punya rumah. Kalau sudah punya rumah ingin rumahnya lebih baik. Sudah lebih baik ingin lebih. Ini kan terus kan. Ya, kita sama-sama orang ini kan mesti merasakan yang seperti begitu. Ya. Belum punya kendaraan ingin punya sepeda ontel. Nah, punya sepeda ontel kepingin lagi sepeda motor ingin mobil itu sendiri ingin kan gitu ya. Nah, itulah kata yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man humani la yasba'ani, ya, talibul ilmi wa talibud dunya. Ya, bukan berarti Islam itu melarang orang untuk kaya, itu enggak. Silakan, ya. Silakan jadi orang kaya. Tapi caranya mengumpulkan kekayaan ini harus yang benar, yang sesuai, ya. Sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kalau kita lihat pimpinan-pimpinan negara yang didemo dijatuhkan di Timur Tengah itu, mereka tuh mengumpulkan harta besar sekali, Pak. Misalnya seperti Husni Mubarak, dia punya simpanan investasi di negara-negara Eropa itu 360 triliun, ya, 360 triliun, ya. Presiden Tunisia itu dia minta suaka politik ke Saudi Arabia. Istrinya membawa emas 1,5 ton. Ya, nah. Beberapa hari yang lalu itu majalah internasional itu mengungkap kekayaan Presiden Muammar al-Qaddafi Libya yang sekarang sedang bergolak itu. Dia mempunyai uang di bank-bank Eropa itu jumlahnya sekitar 769 triliun. Wah, ya. Sedangkan istrinya mempunyai simpanan emas 20 ton. Nah, ya. Apa kira-kira orang yang sudah begitu itu merasa puas dengan uang yang sekian, dengan emas yang sekian? Masih ingin banyak lagi, Pak. Karena itu dia tidak mau turun dari kekuasaan walaupun sudah 42 tahun. Ya, ingin mengumpulkan yang jauh lebih banyak. Ini tingkatan itu, Pak. Ya. Wahuma la yastawiyani, tapi tidak sama. Artinya sama-sama tidak bisa kenyang. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari harta itu sama-sama tidak ada yang merasa puas, tetapi duanya tidak sama. Amma talibul ilmi fayazdadu ridon minar rahman. Kalau orang-orang yang tidak puas dengan ilmu akhirnya mencari ilmu, ngaji terus, keridhaan Allah itu akan bertambah,
Ya. Nah, jadi kalau orang mau mempelajari ilmu, mau ngaji, ya tidak puas dengan ilmu, kurang ingin tahu, ini malah fayazdatu ridon minar rahman, ya. Dia akan mendapat tambahan banyak keridhaan dari Allah. Nah, karena itu ngaji ini memang merupakan hal yang penting ya. Jadi yang sering saya sampaikan itu, karena dengan ilmu seorang itu akan bisa diterima ibadahnya. Tapi kalau ngaji itu hendaknya ngaji yang serius begitu loh ya, betul-betul diperhatikan. Seperti kita Jumatan mendengarkan khutbah itu juga, itu namanya kan sama ya. Itu kita mendapatkan tausiah ya, kita ngaji itu ya. Karena itu kalau Jumatan juga yang serius begitu ya. Kalau saya perhatikan, saya khutbah di masjid-masjid di Malang ini, jamaah Jumat itu memang ada yang serius, ada yang tidak serius, Pak. Ya, ya. Mendengarkan khutbah itu ada yang serius, ada yang tidak serius. Ada satu masjid itu sudah khotibnya dipersilakan naik ke mimbar, tapi jamaahnya belum ada separuh. Ya, belum ada separuh. Ini kan menunjukkan bahwa jamaah ini tidak punya ilmu tentang masalah bagaimana Jumatan yang sempurna. Ya, tak? Itu terus jamaah itu datang. Setelah khotib itu sudah ibadah Allah. Ini masih ada saja yang datang. Sudah qomat itu masih ada yang datang. Ini ya orang Jumatan, tapi namanya Jumatan yang tidak serius. Ya. Ada yang datangnya duluan sebelum imam naik di atas mimbar, tapi turu. Ya kan kelihatan dilihat dari mimbar itu, orang yang mendengarkan khutbah serius dengan tidak serius itu kan kelihatan. Ada yang koyo balak-balik umur kayak apa, koyo ndak mari-mari kan begitu ya. Kata kita yang jadi khotib ini tahu dari atas mimbar ini orang Jumatan serius dan tidak serius. Ada yang mulai alhamdulillah sampai ibadah Allah merem tok. Ya. Sedangkan di sisi yang lain ada yang serius mendengarkan khutbah tapi otek-otek takbir terus umi-umi kano marine. Ini menunjukkan bahwa orang ini ndak ilmunya ndak ada. Enggak. Tapi ada satu masjid itu yang sebelum khotib naik di atas mimbar itu masjidnya sudah penuh. Ya. Waktu khotib itu berkhutbah, mereka betul-betul memperhatikan ya apa isu khutbah itu kan begitu. Saya sering turun dari khutbah mau pulang itu dicegat orang, Pak, saya ingin tanya apa yang tadi dimaksudkan dalam khutbah Bapak itu begini itu apa, Pak? Wah, saya ingin tahu catatan ini hadisnya sahih apa enggak. Loh, itu ya. Ini namanya orang Jumatan serius begitu, mestinya itu begitu kan. Ya. Modal betul waktu khutbah itu betul-betul perhatikan. Begitu. Ya. Gak dowe ngerono khutbah tapi dowe. Ngerono ngaji tapi dowe. Nah, jadi kalau orang itu makin banyak mempelajari ilmu, makin banyak diridhoi oleh Allah ya. Tapi ya begini ya, ilmu itu ada yang wajib, ada yang wajib kifayah, ada yang haram dipelajari ya. Jadi kalau ilmu itu ilmu yang tujuannya merusak, ini kita jangan ngaji ilmu itu ya, jangan mempelajari ilmu itu kan gitu ya. Ya seperti ilmu
supaya kalau nyopet tidak kelihatan orang. Ilmu gendam loh ya loh. Ilmu sihir, jangan belajar itu haram, itu kan mempelajari ilmu yang membahayakan orang lain ya. Jadi apa itu mempelajari ilmu tapi diharamkan. Ilmu yang manfaat ya. Jadi ilmu agama itu wajib, kalau ilmu pengetahuan umum itu wajibnya adalah wajib. Jadi kalau seperti ilmu sosiologi, ilmu psikologi, ilmu ekonomi, ilmu tentang masalah hukum, ilmu tentang kriminalitas, kriminologi ya, mempelajari ilmu tentang menjinakkan bom. Ini kan ilmu yang manfaat. Ya. Nah nih, kalau ilmu-ilmu yang manfaat itulah yang akan mendapatkan tambahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma talibud dunya fayazdadu fitughyan. Tapi kalau orang itu mencari ilmu, mencari harta, ini kalau tidak dilandasi dengan landasan agama yang kuat, maka dia akan tambah keinginannya tambah besar mengumpulkan harta, akan menambah kesesatan ya toh. Karena apa? Karena yang namanya mengumpulkan harta itu pasti dengan jalan-jalan tertentu, bertani, berkebun, bisnis ya. Sekarang dunia bisnis ini saja untuk mendapatkan sukses bisnisnya ini dengan berbagai macam cara. Banyak juga cara-cara yang bertentangan dengan ajaran agama. Kalau kita melihat, mendengar di TV, ada susu kaleng yang terkontaminasi gitu ya. Nah, itu kalau orang bisnis itu begitu, itu daerah itu mesti yang membuat susu itu terkontaminasi itu juga sama-sama pabrik susunya kan ya, untuk menghancurkan bisnis lawannya itu dengan cara-cara itu yang namanya fazdatu fitughyan begitu ya no? Pernah juga ada, saya baca di koran itu ada orang merokok sampai di tengah-tengah rokoknya meledak. Karena di situ rokok itu diberi bahan meledak. Akhirnya kan orangnya sombing, kan dilihat, ini rokok apa ini? Kok iso meledos? Lo kan begitu ya. Ini termasuk cara-cara persaingan bisnis yang tidak sehat. Saya kan sering juga ngomong-ngomong dengan pelaku bisnis ekonomi. Waduh, persaingan itu yang tingkat besar. Yang tingkat misalnya bisnis di pasar, masing-masing pasar itu kan ada bedak itu ya. Padahal itu kadang-kadang satu buat itu kan jualnya sama-sama jual apa itu? Jual pakaian jadian ya toh. Itu kadang-kadang antara satu dengan yang lain itu juga bersaing tidak sehat. Ada orang bilang loh, di gone bedaku isu-isu moro-moro kembang boreh iki ono apa ya? Kok mambu menyan kan itu ya. Kadang-kadang jarakannya sampean jangan memberikan suplai orang ini anu itu supaya hanya dia sendiri, dia saja. Wah, begitulah Pak ya. Jadi kelihatannya saja dari luar itu ya, tapi sebetulnya ya begitu tuh Pak ya. Ya, jadi Islam itu tidak melarang orang itu jadi orang yang kaya, kalau bisa kaya semua ya. Tapi kekayaan ini, harta ini kan mempunyai apa? Jadi fungsi ya. Di dalam Islam itu bukan harta itu ada apa? Mempunyai fungsi sosial kan ya toh? Nah, jadi harta itu punya fungsi sosial.
juga mempunyai fungsi perjuangan. Ya, itu jadi para bapak dan saudara, jadi kesimpulannya tadi itu apa? Dua hal yang orang itu tidak akan merasa puas. Satu, mempelajari ilmu, yang dua, mencari harta, gitu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.